Ketika melihat Habib ini sembunyi. Tutup pintu, cepat tutup. Gemeter. Kenapa? Ada apa bawa orang yang dikawal sama bawa banyak singa itu? Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada di Sangeng Bangil naik kereta api. Dia ke mana? Ke stasiun Bangil, duduk dia. Pas saat itu juga datang komandan atau jenderalnya Belanda. Ketika datang semuanya harus berdiri saat stasiun, hormat. Nah, Habib ini duduk sama tasbihan. Turun itu komandan semuanya hormat merunduk. Semua dilihat begitu, ini Habib dilirik sama jenderal, kok nggak berdiri nih? Sampai pulang tanya, siapa itu? Semua berdiri hormat sama aku, kok itu enggak datang, enggak hormat. Panggil. Harus dia tadi itu dikasih pelajaran. Kemudian ada panggilan, datang. Ketika melihat Habib ini sembunyi. Tutup pintu, cepat tutup. Tutup ini. Tutup. Hei, buka. Pulang. Udah. Kaget ini. Yang apa namanya? Yang nyusul kemudian yang bawaan kaget. Iya. Saya itu dibuka pucet, gemeter. Kenapa? Ada apa bawa orang yang dikawal sama bawa banyak singa itu katanya. Jadi dia kelihatan banyak singa yang dibawa sama di belakang Habib ini semua. Sehingga ia ketakutan. Ini nggak ada singa tadi. Tutup itu, cepat tutup. Ya memang salah satu keahliannya Habib itu ya double itu kan. Kita semua sudah mendengarkan. Bisa dibayangkan saudara-saudaraku, ketuanya saja, ketua RA loh ini, bosnya itu levelnya itu high level, apalagi anggotanya, wah bisa dipastikan lebih parah karena tolak ukurnya itu ketuanya, ya kan? Wah, dalam cuplikan video di atas, ketua RA itu mengatakan ada orang yang ketakutan. Nah, dianalisakan ketakutan. Ada Habib yang mau bertamu ke rumahnya, lari, tutup pintu. Wah. Terus dinarasikan dalam dongengnya tersebut itu karena si Habib ini dikawal oleh singa katanya. Wah, ngeri kan, ngeri. Padahal ya tidak seperti itulah. Kenapa ketakutan? Kenapa? Bukan ketakutan. Males muak sebenarnya itu. Iya, males muak. Ya karena setiap datang itu pasti ada maunya si Habib ini. Kalau tidak dawir minta upeti ya kurang lebih lah seperti itu. Makanya banyak cerita-cerita kiai yang di situ itu sering didawiri Habib ya. Setiap Habib datang ya sudah tahu maksud tujuannya. Kalau tidak dawir terus apa lagi? Tidak ada istilahnya Habib minta doa kepada ahwal kiai pribumi karena yaitu 70 orang kiai itu mampu dikalahkan dengan satu orang bodoh dari golongan Habib. Ini doktrin saudara-saudaraku, sehingga mereka itu tetap ya takaburan lah, gitu. Ya sehingga kedatangan mereka itu ya wah betul-betul ibaratnya itu ya memuakkan, menjengkelkan. Bila tidak memuakkan dan menjengkelkan bagaimana? Mau setiap datang minta jatah, minta upeti kan gitu, minta dihormati, minta lebih kan gitu. Bukan hanya minta uang, bukan hanya minta apa-apa. Kadang kalau melihat perempuan yang cantik bisa diminta itu orang-orang seperti ini. Wah, golongan tidak tahu diri, tidak punya rasa terima kasih, tidak punya malu, jelas. Tapi ya itu dinarasikan kenapa orang menutup pintu pada saat didatangi Habib. Katanya si Topik ini kan karena dikawal singa biar keren gitu loh. Jadi itulah kalau bukan ahli double terus apa namanya? Padahal faktanya kan sebagaimana yang kami jelaskan di atas kan, bukan karena takut, karena malas, muak, jengah lah sebenarnya itu. Lah
itu lagi. Jadi coba dibayangkan, seumpama kita didatangi orang yang isinya dawir dan dawir, minta dan minta, tanpa punya perasaan bagaimana kondisi kita, bagaimana keuangan kita, finansial kita. Mereka seenak semaunya minta, terus di situ itu ada keinginan, ada nominalnya, menyebutkan berapa-berapa, kan menjengkelkan dan memuakkan. Makanya banyak kiai-kiai yang mempunyai pondok pesantren itu seumpama di dalam kabel, ya santrinya semua ngomong tidak ada kiainya gitu loh. Wah, ini malah dinarasikan sama topik ini dikawal oleh singa katanya. Makanya mereka takut terus menutup pintu. Aduh, memang kaum-kaum dobel ini luar biasa. Ini namanya dongeng, tipa itu mengengeng. Ini namanya cerita, ticit-ticit, titata, kan gitu kan. Wah, ahlinya ahli kalau urusan dobos, dabul, dongeng, khurafat, untuk mengunggulkan golongan mereka. Nah, kita cermatilah pola-pola mereka ini. Antara yang satu, ini ketuanya, bayangkan. Ketuanya saja itu ahli dabul. Bisa dibayangkan bagaimana nasib perilaku anak buahnya yang ada di bawahnya. Sama saja sebagai tolak ukur. Ya pertanyaannya, orang seperti ini kok dijadikan ketua, kan lucu. Terus kapasitas keahliannya itu apa gitu loh. Nah, bisa dibayangkan. Ya genetika dobos ya selamanya jadi genetika dobos gitu. Ini seharusnya menyadarkan saudara-saudaraku, menyadarkan kita semua, terlebih kepada para jongos yang mukibin kabib itu loh. Nah, bos kalian itu orang yang nggak jelas itu, isinya dobos dan dobos, ahli dalam bidang hal ini. Makanya ayo cepetan sadarlah, kalian cuma dimanfaatkan saja. Iya, dimanfaatkan, dijadikan sapi perah. Kan itu, ini ngeri saudara-saudaraku. Ini potret bagaimana pola mereka, bagaimana haliah akhlak mereka, perilaku mereka, peringai mereka. Nah, kita semua kan sudah bisa memberikan penilaian. Gampang, ketuanya saja seperti itu, apalagi bawahnya jauh lebih parah loh. Analoginya seperti itu kan. Ini kami berbicara fakta, itu sendiri yang mengatakan gitu loh. Katanya dikawal singa, kenapa orang takut? Padahal takutnya itu bukan takut, muak juga. Tiap didatangi kabib selalu rugi kan. Bukannya berkah malah musibah, bukannya untung malah buntung, kan jelas itu. Jelas, makanya ayo kita sadar saudara-saudaraku. Jangan mau kita diperalat terus. Kita sudah bodoh, jangan mau dibodohi lagi. Iya, kita kembali ke kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara yang selalu mengajarkan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih bermaslahat tentunya, yang ada sisi positifnya untuk masa depan kita, baik di dunia ini sampai di akhirat nanti, saudara-saudaraku. Ngikuti orang-orang yang ahli dobel, dabus, ya repot, mau dibawa kemana kita? Nasib kita ini loh mau dibawa kemana? Apakah kita tidak pernah berpikir mengarah ke situ? Iya. Kalau sudah tahu begini, masihkah kita mengikuti orang-orang seperti ini yang ahli dobos untuk mengunggulkan golongannya? Ya hanya orang bodoh yang mempunyai pemikiran mau mengikuti. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.